Assalamualaikum Bu Nel, apa kabar? Iya. Waalaikumsalam Bu Elsie. Alhamdulillah kabarnya lumayan baik. Oke, tumben-tumbenan nih Bu Nel, mampir ke ruangan saya. Kira-kira ada yang bisa saya bantu atau ada yang ingin dibicarakan? Iya nih Bu Elsie. Nah ini sengaja nih mau berbincang-bincang sedikit dengan Bu Elsie. Kebetulan ada sedikit masalah nih di dalam kelas. Oke, eh, tentu Apa Bu saja boleh Elsie? ya. Iya, Bu Ya, Elsie tentu saja. punya waktu? Ya, alhamdulillah sekarang saya lagi nggak ada kegiatan. Nanti 20 menit lagi kebetulan saya ada yang ingin saya kerjakan. Tapi nggak apa-apa, masih bisa kita berbincang-bincang. Oke, eh, kira-kira apa yang mau Ibu Yul, Ibu Darneli sampaikan? Begini Bu Elsie, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang. Mungkin setelah berbagi cerita kepada Bu Elsie, saya dapat gambaran tentang apa yang dapat saya lakukan. Memangnya ada permasalahan apa Bu Nel? Begini Bu Elsie, ini permasalahannya udah sekitar 2 minggu nih ya. Ada satu orang siswa nih yang apabila sedang belajar itu sering tidak fokus. Nah, itu si anak itu kalau kami kan di taman kanak-kanak kan untuk pembelajaran pembuka pagi itu kita duduk bersama, duduk lingkaran. Nah, pada saat duduk lingkaran itu biasanya kegiatannya kegiatan pembuka sesuai dengan topik pembelajaran kita hari itu. Nah, anak itu dia sering kalau dalam duduk lingkaran itu sering tidak fokus, sering tidak mendengar apa yang disampaikan, terus malah suka mengganggu teman. Nah, tidak bisa duduk dengan tenang. Itu yang membuat saya sedikit pusing Bu Elsie. Oke, baik. Tadi Bu Nel bilang ada siswa yang sering tidak fokus dalam belajar dan tidak bisa duduk tenang pada saat pembelajaran. Terus sering mengganggu teman juga di saat belajar. Apakah Ibu pernah menyelesaikan penyebab dari masalah anak tersebut, Bu Nel? Iya, saya udah pernah menelusuri Bu Elsie. Saya panggil anak tersebut, terus dari kita bicara berdua, terus menanyakan kenapa dia seperti itu akhir-akhir ini. Terus dianya jawabnya begini, kenapa dia tidak bisa duduk tenang kan? Nah, terus katanya dia tidak suka duduk lama-lama katanya. Dia bosan Bu katanya. Begitu Bu Oke. Elsie. Jadi dari apa yang Ibu Nel sampaikan, anaknya bosan, nggak bisa duduk tenang. Kira-kira itu dari pengamatan Bu Nel ya? Iya. Oke. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Bu Nel harapkan dari murid tersebut? Kondisi idealnya ya tentu saja saya mau anak itu mengikuti pembelajaran sebagaimana anak-anak yang lainnya Bu Elsie. Iya, kalau begitu apakah ada yang bisa Bu Nel lakukan dalam meningkatkan fokus belajar murid itu? Sejauh ini ya berdasarkan pengamatan saya mungkin yang akan dapat saya rubah mungkin penerapan metode pembelajaran yang baik mungkin. Oke. Itu yang ini baru pemikirannya Bu Elsie ya. Itu yang menyebabkan anak itu mungkin kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Barangkali dengan menerapkan metode-metode yang menarik, terus juga memperbanyak ice breaking, barangkali juga untuk juga menyediakan media yang menarik sesuai dengan topik pembelajaran. Oke, baiklah Bu. Apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil yang pernah Ibu lakukan di saat pembelajaran? Begini Bu Elsie,
kemarin itu pada waktu sekarang kan bulan September, pada awal sekolah udah 1 bulan yang ya pada sekitar bulan Agustus lah, awal Agustus saya pernah mencobakan metode ini metode membuat satu permainan di dalam lingkaran ketika kita duduk pagi itu. Jadi ketika kita menyampaikan materi, anak mendapatkan informasi lewat permainan yang kita adakan tuh. Permainannya seperti ini, saya sediakan gambar-gambar, kartu-kartu gambar kan sesuai dengan topik pembelajarannya. Waktu itu kan topik pembelajarnya tentang keluargaku. Jadi ada di kartu-kartu gambar itu gambar ibu, gambar adik, gambar kakak. Nah, permainannya kan seperti ini Bu Elsie. Jadi kita memakai bola kecil nih. Nah, kita bergiliran memberikan bola itu kepada teman yang di sebelah. Nah, sambil bernyanyi. Nah, ketika nyanyinya stop, kan yang instruksi stopnya kan teachernya nih. Nah, ketika kita stop, nah jadi anak yang memegang bola tersebut boleh mengambil kartu yang ada di tengah. Nah, kalau dia udah dapat kartu itu, kemudian dia menceritakan apa ya yang sesuai dengan kartu tersebut. Misalnya kartu itu dia ambil kartu gambar ibu. Nah, dia ceritakan apa kegiatan ibunya di rumah. Nah, apa saja, pokoknya semualah yang dilakukan ibunya di rumah. Nah, begitu demikian, kalau udah selesai dia bercerita, kita mulai lagi permainannya. Bolanya bergiliran kembali sambil menyanyi. Jadi semua anak bisa fokus, karena nanti kan mana tahu giliran dia yang dapat atau giliran temannya di sebelahnya yang dapat. Begitu Bu Elsie. Wah, luar biasa ya bermain sambil belajarnya. Jika itu sudah pernah Ibu lakukan, kira-kira berapa Ibu kasih ratingnya 1 sampai 10 menurut Ibu? Kalau menurut Berapa saya tingkat keberhasilannya? tingkat keberhasilan dari kegiatan yang sudah pernah saya cobakan itu untuk menarik konsentrasi supaya anak fokus itu ada sekitaran 8 sampai 9 lah Bu Elsie. Oke, baiklah. Selanjutnya, apa saja rencana Ibu Nel yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Sehubungan dengan permasalahan tadi itu, rencananya saya akan menerapkan pembelajaran yang bervariasi. Nah, selain itu juga mungkin kegiatannya dikemas melalui kegiatan bermain, terus juga memperbanyak ice breaking seperti permainan estafet bola tadi, serta mungkin saya akan terus belajar bagaimana cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajarannya, sehingga murid senang dalam belajar, terus juga dari saya sendiri juga dimudahkan dalam mengajarnya. Gitu Bu Elsie. Oke, baik. Baiklah, bagus ya. Ini kira-kira dari kegiatan yang akan Ibu lakukan, siapa yang akan membantu Bu Nel dalam melaksanakan rencana itu? Dalam melaksanakan rencana ini, saya akan melibatkan kepala sekolah tentunya, terus juga rekan-rekan guru di sekolah, karena kami kan membuat modul ajarnya kan 1 kali seminggu nih. Nah, dalam 1 kali seminggu tuh kami saling merefleksi apa yang udah bagus, apa yang belum misalnya. Terus modul pembelajaran juga kami buat bersama-sama. Nah, jadi kita juga mengharapkan dari rekan guru, selain itu juga mungkin perlu menginformasikannya kepada orang tua murid. Oke, baiklah. Kira-kira berapa lama Bu Nel membutuhkan waktu untuk melakukannya? Secepatnya Bu Elsie, karena sekarang ini kan hari Kamis nih. Nah, biasanya kami kan hari Sabtu kami bikin modul ajar nih sama-sama. Jadi mudah-mudahan hari Sabtu besok tuh udah dimasukkan metode apa yang cocok kira-kira untuk bisa membantu anak tersebut supaya bisa fokus dalam belajarnya. Oke, baiklah. Wah, kayaknya bagus ya. Terus
Apa komitmen Bu Nel? Seperti apa komitmennya yang akan dilakukan agar rencana yang Ibu Nel rencanakan bisa berjalan dengan baik? Komitmennya ya itu ya teruslah melakukan kegiatan ini, terus konsisten untuk melakukan kegiatan seperti ini, terus juga terus mengupdate, memperbaiki, berusaha untuk terus belajar, terus juga berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian juga mungkin berbagi praktik baik dengan guru-guru hebat yang lainnya, baik di dalam sekolah ataupun di luar sekolah, misalnya dalam kegiatan KKG kami barangkali. Terus juga terus meningkatkan kompetisi diri sebagai pendidik. Oke, baik. Jadi bisa menerapkan metode pembelajaran di kelas tersebut dengan gaya belajar yang benar. Sehingga kehadiran saya sebagai pendidik selalu dirindukan oleh peserta didik saya. Oke, baiklah Bu Nel. Adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Kalau dukungan insya Allah selama ini kalau untuk sarana dan prasarana alhamdulillah sudah ada di sekolah, terus dukungan juga dari kepala sekolah dan guru-guru rekan sejawat juga sudah ada. Tapi barangkali ini yang lagi konsistennya barangkali Bu Elsie, di mana penerapannya secara internal dalam diri lagi. Oke, baiklah Bu Nel, semoga rencana Bu Nel bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Nah, bagaimana perasaan Bu Nel setelah kita berbincang-bincang hari ini? Alhamdulillah Bu Elsie, rasanya lega ya. Rasanya lega sudah menemukan solusi dari perbincangan kita hari ini. Oke, saya juga merasa senang ketika Bu Nel mengatakan sudah lega gitu, merasa lega dari perbincangan yang kita lakukan mulai dari lebih dari 10 menitan yang tadi ya Bu ya. Iya. Oke. Tapi walaupun bagaimana, saya juga ingin tahu kelanjutan ceritanya itu seperti apa untuk ke besoknya. Semoga kita bisa bertemu lagi dan berbincang lagi terkait dengan rencana yang akan Ibu lakukan di setiap pembelajaran berikutnya, kemudian perubahan apa yang terjadi kepada siswa, apakah semakin fokus dia nantinya dengan games atau pembelajaran yang menarik yang Ibu lakukan, kemudian apakah rating yang Ibu sampaikan tadi 8 sampai 9 itu apakah sudah masuk. Mudah-mudahan dengan apa yang sudah Ibu rencanakan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih sudah berbincang-bincang dengan saya. Semoga nanti besoknya saya menerima cerita yang lebih menarik lagi daripada cerita yang ini. Terima kasih Bu Nel sudah menemui saya dalam 10 menit ke depan. Terima kasih ya Bu Nel. Ya, sama-sama Bu Elsie sudah mau mendengarkan sharing sudah mau mendengarkan curhat saya. Iya, sama-sama Bu Nel. Ya. Assalamualaikum ya Bu Nel. Ya, waalaikumsalam Bu Elsie. Oke. Selesai aku. Ya. Oke. Kita refleksi sedikit ya Bu Nel. Ya. Selama Bu Nel jadi coach, bagaimana perasaan Bu Nel? Kalau jadi coach tadi ya, merasa lega, merasa cukup puas, menemukan solusi sendiri dari rangsangan, dari motivasi pertanyaan-pertanyaan Bu Elsie tadi, jadi merasa cukup puas lah. Oke. Cukup puas ya. Cukup puas ya karena bisa mendapatkan solusi dari permasalahan tadi. Kemudian apa yang terasa di kepala kita apabila sudah kita sampaikan ke orang lain sudah agak mendingan rasanya kalau kita sudah bercerita dengan orang lain gitu. Seperti itu ya Bu Nel ya. Ya, sudah agak berkurang lah rasanya. Kemarin itu kan masih mikir-mikir apa ya. Jadi mungkin itulah kalau misalnya dibagi, alhamdulillah sekarang udah agak lega. Oke, berarti
Bu Nel sudah lega, sudah mendapatkan solusi, kemudian rencananya nanti akan dilaksanakan di pembelajaran berikutnya. Semoga bisa berjalan dengan baik ya Bu Nel. Amin. Amin. Oke, terima kasih Bu Nel. Ya, sama-sama Bu Elsie. Oke, Hmm. kita lanjut.